Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 62, sesi Kamis praktikan simulasi sistem informasi manajemen dengan saya sendiri Ahmad Fatihul Fuad dan ada partner saya Wiranti Tiara. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang modul 3, yaitu penjelasan tentang Dreamweaver. Yang pertama, untuk tujuannya sendiri, yang pertama, agar praktikan dapat mengenal dan menggunakan software Adobe Dreamweaver. Yang kedua, praktikan mampu membuat website sederhana menggunakan software Adobe Dreamweaver. Dan yang ketiga, praktikan agar dapat mengaplikasikan Adobe Dreamweaver untuk memecahkan suatu permasalahan. Untuk sejarahnya sendiri, yang pertama, Adobe Dreamweaver merupakan program penyunting halaman web keluarga Adobe System yang dulu dikenal sebagai Micromedia Dreamweaver keluarga Macromedia. Adobe Dreamweaver dirilis pada tanggal 21 April 2012. Program ini banyak digunakan oleh pengembang web karena fitur-fiturnya yang menarik dan kemudahan dalam penggunaannya. Versi terakhir Dreamweaver keluaran Adobe System adalah versi 10 yang ada dalam Adobe Creative Suite 4, sering disebut sebagai CS4. Adobe Dreamweaver adalah sebuah HTML, sebuah bahasa yang digunakan untuk membuat sebuah halaman web. Editor profesional untuk mendesain secara visual dan mengelola situs web maupun halaman web. Dengan editor visual, what you see is what you care. Untuk bagian-bagian Dreamweaver menyediakan 3 macam tampilan, yaitu untuk code view, design view, dan split view. Code view cocok untuk para programmer yang terbiasa dengan kode pemrograman di web. Sedangkan untuk design view cocok untuk para desainer yang terbiasa dengan visualisasi. Jika ingin menggunakan keduanya bisa di split. Lalu untuk tampilan awal pada page atau Dreamweaver CS6 diantaranya adalah sebagai berikut. Ada open narration item, alternatif untuk membuka file. Untuk membuka file, pilih open pada starter page, create new, digunakan untuk membuat halaman web baru yang akan digunakan. Lalu untuk ada tampilan lembar kerja seperti berikut. Pada page kita bisa memilih salah satu bahasa, maka akan tampilannya menjadi seperti ini. Ada dokumen toolbar, menu bar, workspace, panel group, text selector, property inspector, dan dokumen Windows. Untuk bagian-bagian dari halaman kerjanya, seperti tadi yang sudah saya jelaskan, untuk bagian dokumen berisi tombol-tombol untuk mengatur layar kerja dokumen. Untuk menu bar terdapat pada Adobe Dreamweaver, yaitu ada file, edit, view, insert, modify, format, comment, set, window, dan help. Untuk workspace sendiri berfungsi untuk mengubah atau mengatur jendela sesuai keinginan, sehingga memudahkan kita dalam membuat halaman web. Untuk panel group berfungsi untuk membantu dalam mengedit suatu halaman web. Panel group diletakkan di sebelah kanan yang terdiri dari beberapa panel yang split tadi ya. Ada text selector untuk menampilkan tag HTML. Untuk property inspector untuk mengatur atau mengedit properti objek-objek yang ada pada halaman web. Untuk dokumen Windows menampilkan dokumen dari halaman web yang aktif. Nah, untuk kesimpulan dari modul 3 sendiri, yaitu yang pertama, dengan melakukan langkah-langkah pembuatan website di atas, dari mengaktifkan Apache hingga MySQL SAM yang ada di localhost admin sampai dengan pembuatan tampilan logout, praktikan dapat membuat sebuah website berdasarkan studi kasus yang dipilihnya. Dengan Adobe Dreamweaver, praktikan dapat mengembangkan website dengan langkah-langkah di atas, serta praktikan dapat mengembangkan tampilan web maupun menambah halaman web sesuai yang diperlukan. Dan yang terakhir, dengan adanya website ini membuat kegiatan transaksi pembuatan tampilan transaksi penjualan furnitur semakin efektif dan efisien karena sudah tidak lagi menggunakan rekapitulasi data penjualan dengan manual, tetapi sudah menggunakan sistem informasi berbasis website dengan bantuan Adobe Dreamweaver tadi. Website ini akan memberikan kemudahan untuk mendata pembeli, membuat nota, dan melakukan rekapan hasil data transaksi yang dilakukan langsung masuk ke sistem informasinya ya. Nah, kira-kira
Sekian penjelasan singkat tentang modul 3 yaitu Dreamweaver dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya. Oke, di sini aku akan menjelaskan mengenai pengaplikasian dari software Dreamweaver. Untuk langkah-langkah pengerjaan yang pertama kita aktifkan Apache dan MySQL di XAMPP, buat folder dengan nama pada database di HitDocs, dan buat folder gambar di dalam database tersebut. Yang ketiga, buka database yang telah dibuat di localhost, lalu klik privilege, dan klik add user. Lalu dalam add user, isi username dengan sewa kontrakan atau host pilih lokal, dan password isi terserah atau cek all global privilege dan klik go. Pada buka aplikasi Dreamweaver yang saya tampilkan ini, itu kita klik nanti PHP, lalu kita ubah tampilan desain menjadi classic, site, new site, lalu folder dalam HitDocs. Selanjutnya kita advance pada server, setting, klik database pada MySQL connection, lalu kita kasih nama koneksi, MySQL server localhost, username root, database, pilih folder database, lalu oke. Kita insert tabel, seperti ini contoh tabelnya. Kita isi rows dan kolom 4, tergantung kita mau pilih apa, masukin yang mana gitu. Kita pilih center untuk tulisannya. Kita buat ukuran dalam bentuk table sesuai yang dikehendaki, kemudian match table sesuai desain, block table, dan ganti sesuai warna yang kita inginkan. Untuk tampilan awalnya ini ada PT YG Furniture, ada home-nya, ada login, ada help, ada tulisan welcome to YG Furniture System, created by Jaji Kamis kelompok 62, lalu binding. Lalu selanjutnya itu kita insert data object, user authentication, login user. Oke. Selanjutnya saya akan menampilkan untuk desain yang saya buat pada index.php ini. Ini untuk logo dari furnitur, VRNTR, judulnya ada PT YG Furniture, ada home, ada login, ini yang tulisannya sudah diaktifkan, ada help, lalu welcome to YG Furniture System, created by Kamis 62. Selanjutnya untuk tampilan hasilnya itu indeks PHP ini itu kita klik yang ini, lalu preview and in Chrome. Ini dia hasilnya. Kalau misalkan kita klik indeksnya itu akan muncul ini. Kalau home kita klik bersama kami YG Furniture akan menawarkan produk terbaik kami. Kita klik login, maka akan muncul username dan password. Kita masukin username-nya, kita masukin password-nya. Lalu login. Kalau misalkan kita benar-benar memasukkan username dan password sesuai yang kita masukkan awal, maka dia akan login. Jika tidak, maka nanti akan ada pemberitahuan bahwa username atau password yang digunakan atau dimasukkan itu salah. Lalu ada help. Jika masih bingung, silakan bisa langsung menuju channel YouTube LSMI tentang penjelasan pengerjaan software Dreamweaver oleh Mbak Melanie. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Ya, gitu. Balik ke Dreamweaver. Untuk home tadi udah, ini bersama kami YG Furniture akan menawarkan produk terbaik kami. Lalu ada login, ada username, ada password. Lalu ada untuk gagal, jika gagal maka akan muncul maaf sandi tidak tepat. Lalu logout. Logout ini pastikan data yang telah diinput telah sesuai. Ini misalkan kita jalankan akan muncul semuanya ini. Balik ke Dreamweaver lagi. Untuk input furniturnya itu ada kode furnitur, ada ID pegawai, ada merek furnitur, ada jenis furnitur, dan harga furnitur. Lalu ada insert record, kembali dan lihat data. Ini jika kita jalankan akan menjadi seperti ini. Ini ada banyak kode furnitur 1 sampai 10. Misalkan kita pilih ini, lalu ID pegawainya kita masukin terserah. Nanti kita masukin merek furniturnya atau ini tuh akan muncul di datanya. Ini kita lihat data akan muncul. Ini misalkan kita tadi masukin ada apa 2500 itu akan muncul.
data-data yang kita masukin. Gitu. Kita balik lagi ke Dreamweaver. Untuk data furniture tadi nih, kalau misalkan kita jalankan ya tadi, data furniture tadi akan muncul. Lalu untuk sukses. Untuk sukses ini ada data input dan data ada di sini kasir, pegawai furnitur, pembeli, dan nota. Kalau misalkan kita jalankan, itu akan seperti ini. Kita klik, ada ID kasir, ada ID pembeli, nama kasir, dan telepon kasir. Kalau misalkan kita masukin nama kasir nih dan nomor telepon kasir, ini ada beberapa pilihan ID dan ID pembeli. Kita lihat data yang telah kita masukin itu nanti akan muncul di sini. Balik lagi ke Dreamweaver. Untuk input pegawainya tadi udah. Kalau misalkan kita masukin nama, nomor telepon itu nanti akan muncul di datanya. Ini kita klik. Nanti ada gitu. Terus untuk ini tuh ada data pegawai, ada ID pegawai, nama pegawai, dan nomor telepon pegawai. Untuk input kasir, sama dengan input pegawai tadi. Untuk data kasir, ada ID kasir, ID pembeli, nama kasir, dan nomor telepon kasir. Ada input pembeli, ada ID pembeli. Kalau misalkan kita coba untuk jalankan, menjadi seperti ini. Kita masukin namanya, misalkan apa aja gitu. Terus alamat kita masukin, nomor telepon pembeli, lalu kita klik insert record. Maka datanya akan muncul nanti di sini. Lalu balik ke Dreamweaver. Lalu di sini ada data pembeli yang tadi barusan, ada input nota, ada nomor nota, ID kasir, tanggal nota, jumlah itu, dan total biaya. Seperti sama sebelumnya, kalau misalkan kita masukin data-datanya ini, maka akan muncul. Untuk data notanya ini, lalu ada help, ada created, help tadi yang awal. Jika masih bingung, silakan tuh. Created tuh ada nih, dibuat oleh perhatikan LSMI. Maka hasil dari pengerjaan software untuk modul ini tuh sampai di sini. Jika sudah bisa dijalankan di Chrome, berarti sudah bisa. Nih. Oke. Untuk melihat data-datanya sama seperti tadi itu. Misalkan mau input data pegawai, ada input kasir, seperti itu. Oke, sekian dari penjelasan pengaplikasian software dari kelompok 62. Semoga bermanfaat. Terima kasih.